Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Joko Paromo. Saat ini kita akan mencoba bagaimana pariwisata yang ada di khususnya Yogyakarta akan sedikit saya sampaikan terkait dengan desa atau tempat wisata. Sebelumnya kita akan sampaikan Wonderful Indonesia, salam pariwisata. Nah, di sini kita akan mencoba mempresentasikan potensi dan strategi pengembangan destinasi desa wisata, khususnya yang kita angkat saat ini desa wisata Karebet, Pajangan, Bantul. Ini memang tempat ini merupakan tempat yang sangat indah dan bagus. Bagaimana cara membatik di dalam kayu. Nah, ini kerajinan yang sangat luar biasa dan menjadikan destinasi yang luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Latar belakang daripada Desa Karebet, Pajangan, Bantul. Desa wisata Karebet berada di Dusun Karebet, Desa Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Daerah Istimewa Yogyakarta, desa ini dikenal sebagai Kampung Batik Kayu dengan konsep desa wisata berbasis komunitas yang mengarahkan kreativitas dan kerajinan lokal sebagai daya tarik wisatawan yang utama. Desa wisata ini didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat lokal dengan dukungan pemerintah daerah untuk mengangkat potensi ekonomi kreatif. Nah, ini merupakan hal yang sangat positif, sinergi antara pemerintah dan masyarakat setempat. Potensi pariwisata regional Kabupaten Bantul. Secara umum, Kabupaten Bantul memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam, menjadi penyangga utama pariwisata Yogyakarta, antara lain. Yang pertama, wisata alam. Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Hutan Pinus, Mangunan atau Gumuk Pasir. Kemudian yang B, kita ada wisata budaya. Makam Raja-Raja Imogiri yang situs sejarah Gua Selarong. Kemudian C, wisata kreatif atau kerajinan. Sentra Gerabah Kasongan, sentra kerajinan kulit manding, dan sentra batik kayu dari Karebet. Untuk D, wisata kuliner, ini sangat menarik. Sate Kelata, ada mangut lele, kemudian ada makan yang sangat luar biasa. Ini merupakan makanan yang indah, seperti ada ingkung, itu kita juga sama. Menjadikan kuliner yang sangat indah, yang menjadikan andalan di daerah Kasongan ataupun Karebet Bantul ini, atau khususnya Yogyakarta. Isu-isu strategi pengembangan pariwisata. Beberapa isu yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di kawasan Bantul, termasuk Desa Karebet. Nah, yang pertama yaitu mengenai infrastruktur. Beberapa akses jalan menuju desa masih sempit dan kurangnya penerangan, sehingga ini menjadikan PR kita atau kendala kita. Kemudian kualitas daripada SDM, perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pelayanan, bahasa asing, dan manajemen pariwisata modern. Yang C, pemasaran digital.
Adapun teknologi digital untuk promosi dan penjualan paket wisata masih perlu dioptimalkan untuk menghasilkan revenue yang lebih maksimal lagi. Untuk D, keberlanjutan daripada lingkungan. Pengelolaan sampah dari aktivitas wisata dan produksi kerajinan. Ini perlu jaga terus dengan lingkungan kita. Regenerasi perajin, menjaga minat generasi muda untuk melanjutkan tradisi kerajinan batik dari kayu. Ini karena budaya kita harus uri-uri dan bagaimana membatik di kayu. Grafik tren kunjungan wisatawan Kabupaten Bantul 2019-2023 ini mengalami peningkatan yang cukup lumayan. Analisa tren pemulihan prasarana pasca pandemi menuju resiliensi sektor pariwisata Bantul. Kunjungan wisatawan mancanegara mulai kembali tumbuh, membuka peluang bagi desa wisata yang memiliki keunikan budaya seperti desa Karebet. Nah, ini hal yang luar biasa dengan desa Karebet ini memberikan potensi wisata ataupun meningkatkan perekonomian yang ada di desa tersebut. Identifikasi destinasi dan atraksi unggulan. Atraksi yang utama menjadi magnet di dalam desa wisata Karebet. Yang A, workshop dan galeri batik kayu. Ini menarik sekali. Wisatawan dapat melihat proses pembuatan dari awal hingga akhir dan membeli produk jasa seperti topeng, wayang, kemudian nampan, dan hiasan dinding yang terbuat dari kayu. Nah, ini menarik sekali. Yang B, paket belajar membatik. Pengalaman langsung ataupun live in bagi wisatawan untuk mencoba membuat kerajinan batik kayu sendiri, dipandu oleh perajin lokal. Ya, ini jelas itu ada guide-nya atau pemandu bagaimana membuatnya. Kemudian yang C, interaksi dengan komunitas, merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat desa yang mayoritas adalah perajin batik dari kayu. Untuk D, pertunjukan kesenian lokal. Kesenian tradisional seperti jatilan atau karawitan yang dapat dipesan oleh rombongan wisatawan yang akan berkunjung di desa Karebet tersebut. Ini hal yang sangat menarik. Bagaimana supaya wisatawan memberikan experience tersendiri di dalam ataupun di desa Karebet tersebut. Identifikasi destinasi atraksi penunjang. Atraksi wisata lainnya di sekitar desa Karebet yang dapat dipaketkan adalah seperti 1, Goa Selarong itu hanya kurang lebih 4 kilo dari tempat tersebut. Situs bersejarah tempat Pangeran Diponegoro menyusun strategi perang. Kemudian yang kedua, air terjun Pulau Sari, kurang lebih hanya 6 kilo dari desa Karebet. Wisatawan alam berupa air terjun yang masih asri dan airnya sangat jernih, menarik untuk dilihatnya, seperti itu. Untuk yang ketiga, desa wisata Kasongan, kurang lebih 10 km dari Karebet, sentra kerajinan gerabah yang sudah terkenal, bahkan ekspor ke luar negeri. Di Kampung Kasongan,
itu hampir semuanya pengrajin dari gerabah. Ini hal menarik juga. Yang keempat, pasar seni Gabusan, kurang lebih 9-11 kilo dari pusat Karebet tersebut. Pusat promosi dan penjualan aneka kerajinan dari seluruh Bantul. Jadi pasar seni Gabusan merupakan pusatnya bagaimana hasil karya dari kerajinan di Bantul dikumpulkan di pasar seni Gabusan. Ini sangat menarik bagi wisatawan baik mancanegara ataupun domestik. Luar biasa. Akomodasi di area destinasi tersebut. Akomodasi hotel yang bintang masih belum ada. Tidak ada hotel berbintang di daerah ataupun di desa tersebut. Hotel bintang terdekat berada di pusat kota Yogyakarta, sekitar 20 km dari desa Karebet. Akomodasi non bintang, ya, kebanyakan di daerah sana masih yang bersifat homestay. Terdapat lebih kurang dari 20 homestay yang merupakan rumah penduduk. Ini menjadikan daya tarik utama untuk merasakan pengalaman otentik bagaimana kita tinggal bersama warga sekitar. Kemudian ada guest house, ya, memang di situ ada beberapa penginapan sederhana tersedia di sepanjang jalan utama menuju Pajangan. Nah, ini menarik sekali dan kita bisa berbaur bersama masyarakat sekitarnya. Aksesibilitas destinasi. Jarak sekitar kurang lebih 15 km dari pusat kota Yogyakarta. Waktu tempuh kurang lebih 45 menit dengan kendaraan pribadi. Rute yang utama dari Yogyakarta menuju Jalan Bantul, kemudian Simpang Kasongan ke barat, menuju ke Jalan Gua Selarong, kemudian Pajangan, dan sudah nyampe di Desa Karebet. Itu situasinya. Kondisi jalan utama beraspal baik, namun beberapa jalan di dalam desa perlu kita tingkatkan untuk infrastruktur daripada jalan yang sempit dan masih kurang bagus. Transportasi umum sangat terbatas. Paling efektif menggunakan kendaraan pribadi atau mobil atau motor, ataupun kita bisa melakukan sewa mobil menuju ke Desa Karebet. Papan petunjuk cukup tersedia di persimpangan jalan utama, namun perlu ditambahkan titik-titik yang kecil di sepanjang jalan menuju ke Desa Karebet tersebut. Ya. Fasilitas mendukung pariwisata. 1, di sana juga ada bank atau ATM, tidak tersedia di dalam desa tersebut, namun jaraknya juga ATM masih dekat. ATM terdekat berada di pusat Kecamatan Pajangan atau di sepanjang Jalan Bantul, ataupun di daerah Kasongan itu tersedia bank ataupun ATM. 2, toko souvenir menyatu dengan galeri dan workshop milik perajin. Ini yang menjadikan nilai poin juga. Hampir setiap rumah perajin adalah dijadikan toko untuk display produk-produk hasil karya beliau. Seperti itu. Untuk yang ketiga, Tourist Information Center atau TIC. Terdapat sebuah pusat informasi sederhana yang dikelola oleh Pok Darwis, kelompok sadar wisata di balai desa ataupun dusun tersebut. Kemudian yang keempat, fasilitas umum lainnya seperti masjid,
area parkir, itu untuk bis atau mobil, dan warung makan yang sederhana tersedia di daerah ataupun desa Karebet tersebut. Nah, ini hal yang menarik karena kita butuh makan, butuh tempat istirahat yang sifatnya hanya sementara. Fasilitas konvensi atau MAES. Yang pertama, fasilitas untuk MAES, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition, masih bersifat sederhana dan terbatas. Ini menjadikan PR kita juga. Kemudian, 2, ruang pertemuan pendopo ataupun balai desa dapat menampung 50-100 orang untuk pertemuan informal, gathering ataupun workshop di daerah Karebet, desa Karebet. Yang ketiga, pendopo homestay besar. Beberapa homestay memiliki pendopo kecil untuk kegiatan kelompok. Nah, ini ya fasilitas sudah sedikit menunjang. Yang keempat, kapasitas belum mampu menampung konvensi skala besar. Ini PR juga sangat ideal untuk kegiatan gathering dari perusahaan, rapat kerja atau tim, atau outing kelas dengan konsep pedesaan. Ini hal menarik, berbaur dengan masyarakat setempat. Nah, kalender ataupun kalender acara atau event. Event reguler ataupun harian. Workshop batik kayu tersedia setiap hari untuk wisatawan yang datang perorangan ataupun untuk rombongan. Kemudian paket live in, menginap dan belajar budaya di rumah penduduk tersedia sepanjang tahun untuk berdasarkan pesanan. Nah, ini tergantung dari pesanan bagaimana untuk live in-nya ini dikondisikan. Event tahunan atau non-reguler, festival kesenian lokal diadakan secara non-reguler, seringkali berkolaborasi dengan mahasiswa ataupun institusi seni untuk menampilkan kreasi yang baru untuk desa Karebet tersebut. Merti desa adalah bersih desa, upacara adat tahunan sebagai bentuk syukur. Biasanya diisi dengan kirab budaya dan pertunjukan wayang, itu dari desa Karebet tersebut. Ini hal menarik, nguri-uri kebudayaan Jawa. Jadi itu melestarikan budaya Jawa atau tradisi yang ada di kampung tersebut. Faktor kekuatan atau strength destinasi. 1. Keunikan produk. Batik kayu adalah produk yang sangat spesifik dan tidak banyak ditemukan di tempat lain. Yang kedua, otentik, wisatawan berinteraksi langsung dengan perajin di lingkungan kerja dan tempat tinggal mereka. Yang ketiga, keterlibatan komunitas pariwisata dikelola oleh masyarakat atau CBCST, Komunitas Based Tourism, sehingga manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat tersebut. Yang keempat, potensi edukasi menawarkan nilai edukasi budaya dan kreativitas yang sangat tinggi. Yang kelima, lokal strategis berada dalam jaringan destinasi wisata Bantul dan sekitarnya. Faktor kelemahan ataupun weaknesses destinasi. 1.
aksesibilitas terbatas dan masih sulit dijangkau dengan transportasi umum. 2. Fasilitas MICE terbatas, belum mampu melayani pasar corporate skala besar. 3. Ketergantungan pada satu produk, terlalu fokus pada batik kayu, kurang diverifikasi ataupun atraksi. Yang keempat, pemasaran digital kurang agresif, promosi masih sering bersifat konvensional. Yang kelima, manajemen profesional, pengelolaan homestay dan paket wisata masih perlu ditingkatkan standarnya yang masih harus kita kembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Saran pengembang secara umum, yang pertama, peningkatan infrastruktur, bekerja sama dengan pemerintah untuk perbaikan jalan desa dan penambahan papan petunjuk arah yang menuju lokasi lebih informatif. Yang kedua, diversifikasi produk dan atraksi. Mengembangkan atraksi pendukung seperti wisata agro atau kebun buah, jalan trekking ke desa ataupun paket kuliner khas tersebut. Yang ketiga, penguatan pemasaran digital, membuat website resmi yang profesional dengan sistem booking online. Aktif di media sosial, Instagram, TikTok, Snack Video, Twitter, dengan konten video, proses pembuatannya dan testimoninya. Berkolaborasi dengan travel, blogger, dan influencer. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM. Ini sangat penting karena SDM menunjang di dalam pembuatan topeng yang ada di atau batik yang di Desa Krebet. Pelatihan reguler tentang pelayanan prima, kebersihan atau CHSE, dan bahasa Inggris dasar bagi pemilik homestay dan pemandu yang ada di daerah Desa Krebet tersebut. Saran khusus untuk event dan konvensi MICE. 1. Membuat paket meeting in the village. Tawarkan paket tempat untuk corporate atau instansi skala kecil 15-50 orang yang menggabungkan rapat pendopo dengan kegiatan team building atau belajar membatik outbound yang sifatnya ringan-ringan. Yang kedua, gagas festival batik kayu Krebet tahunan. Sebuah event besar yang mengundang perajin dari daerah lain, desainer, media untuk meningkatkan citra destinasi. Nah, ini sangat luar biasa harus kita lakukan. Yang ketiga, kolaborasi dengan event organizer atau IO. Menjalin kemitraan dengan IO di Yogyakarta untuk menawarkan Desa Krebet sebagai lokasi alternatif untuk acara gathering yang unik. Nah, ini menarik. Yang keempat, tingkatkan fasilitas pendukung secara bertahap, melengkapi pendopo dengan proyektor, sound system dengan standar dan koneksi internet yang stabil. Jangan sampai ini putus-putus. Ini merupakan kendala yang kurang bagus untuk kita. Penutup dan kesimpulan. Desa wisata Krebet memiliki fondasi yang sangat kuat berupa keunikan produk dan otentitas budaya dengan mengatasi
kelemahan di bidang infrastruktur, pemasaran digital, dan pengembangan fasilitas MICE skala kecil, kerabat berpotensi besar untuk menjadi destinasi wisata yang kreatif, unggulan, yang berkelanjutan. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Desa Krebet, bagaimana kita bisa lebih maju lagi, lebih berpotensi untuk meningkatkan wisatawan yang akan berkunjung ke desa tersebut, khususnya daerah istimewa Yogyakarta secara umum dan Indonesia pada umumnya. Itu sekilas gambaran daripada Desa Karebet yang mempunyai produk membatik di dalam kayu. Mudah-mudahan pariwisata tetap maju dan berkembang. Salam pariwisata untuk kita semuanya. Tetap Indonesia maju, berkreativitas, inovasi, dan berkelanjutan untuk membangun ekonomi yang sinergi dan utamakan pentaheliknya. Terima kasih. Selamat sore. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.